Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi manajemen yang berjudul pengawasan dan pengendalian organisasi. Tapi seperti biasa, sebelum menjelaskan materinya, kami memperkenalkan diri dulu, yaitu Elma Julia Rani Manulang dan saya sendiri Joshua Hutahayan, di mana dosen pengampu kami adalah Pak Hendra Saputra, SE MSI. Baik, langsung kita mengabarkan materi. A. Pengertian pengawasan dan pengendalian. George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Atmod Sudirzo dalam Febriani 2005 mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat kita tarik kesimpulan dari definisi tersebut, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan kolektif yang diperlukan. Pengendalian menurut Hansen dan Women adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut E.R.D. Strong, controlling is the process of regulation the various factoring and enterprise according to the requirement of its plans. Artinya, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Pengendalian atau controlling merupakan suatu faktor penunjang penting terhadap efisiensi organisasi. Demikian juga pada perencanaan pengorganisasian dan pengarahan. Pengendalian adalah suatu fungsi yang positif dalam menghindarkan dan memperkecil penyimpangan-penyimpangan dari sasaran-sasaran atau target yang direncanakan. Setiap pengorganisasian oleh karena itu harus memiliki sistem pengawasan atau pengendalian. B. Asas-asas pengendalian dan pengawasan. Harold Kohns dan Phil O'Donnell dalam buku Principle of Management mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu 1. Asas tercapainya tujuan, 2. Asas efisiensi pengendalian, 3. Asas tanggung jawab pengendalian, 4. Asas pengendalian terhadap masa depan, 5. Asas pengendalian langsung, 6. Asas refleksi rencana, 7. Asas penyesuaian dengan organisasi, 8. Asas pengendalian individual, 9. Asas standar, 10. Asas pengendalian terhadap strategis, 11. Asas kekecualian, 12. Asas pengendalian fleksibel, 13. Asas peninjauan kembali, 14. Asas tindakan. C. Jenis-jenis pengendalian dan pengawasan. Jenis-jenis pengendalian adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian karyawan atau
personal control. 2. Pengendalian keuangan atau financial control. 3. Pengendalian produksi atau production control. 4. Pengendalian waktu atau time control. 5. Pengendalian teknis atau technical control. 6. Pengendalian kebijaksanaan atau policy control. 7. Pengendalian penjualan atau sales control. 8. Pengendalian inventaris atau inventory control. 9. Pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Adapun jenis-jenis metode pengendalian, yakni metode-metode pengendalian dapat dikelompokkan menjadi: A. Pengendalian peran tindakan, memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. B. Pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. C. Pengendalian penyaringan. Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. D. Tujuan dan manfaat pengendalian pengawasan. Adapun tujuannya adalah: 1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. 4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. 5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 6. Meningkatkan kinerja organisasi. 7. Memberi opini atas kinerja organisasi. 8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kerja yang ada. 9. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih. Manfaat pengawasan. 1. Untuk memberikan ruang regular untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. 3. Untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. 4. Untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. 5. Untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja. 6. Untuk memilih ruang untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan distress, restimulation pribadi, transferensi atau kontra transferensi yang mungkin dibawa oleh pekerjaan. 7. Untuk merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik. 8. Untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. 9. Untuk memastikan kualitas pekerjaan. E. Proses pengadilan. Proses pengadilan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut, di mana A. Tahap pertama dalam pengendalian adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukur yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. B. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sisa-sisa bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. C. Pengukur pelaksanaan kegiatan setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan.
Pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan atau observasi, laporan-laporan, di mana laporan lisan dan tertulis, pengujian atau tes, atau dengan pengambilan sampel. D. Pembagian pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. E. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi mungkin berupa 1. Mengubah standar mulu-mulu atau barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah. 2. Mengubah pengukuran pelaksanaan. 3. Mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan. William H. Neumann menetapkan prosedur sistem pengawasan di mana dikemukakan 5 jenis pendekatan, yaitu 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan penunjuk hasil. 3. Menetapkan standar penunjuk dan hasil. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan. Adapun beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya adalah 1. Perubahan lingkungan organisasi. 2. Peningkatan kompleksitas organisasi. 3. Meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. 4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. 5. Komunikasi. 6. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. F. Karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Sistem-sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Artinya, penting relatif dan karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing. Tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperlukan oleh kehadirannya. Karakteristik pengawasan yang efektif yaitu 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Objektif. 4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. 5. Realistis secara ekonomis. 6. Realistis secara organisasional. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. 8. Fleksibel. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Dan 10. Diterima para anggota organisasi. Mungkin demikian penjelasan kami tentang materi tersebut. Maka dapat kita tarik kesimpulan, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian merupakan suatu cara yang tepat dan teratur dalam suatu kesatuan yang saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, karena jika tidak ada pengawasan dalam suatu organisasi akan menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik yang berasal dari bawahan maupun lingkungan. Pengawasan menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi, disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Demikian pemaparan kami. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, boleh dicantumkan dalam kolom komentar. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih.